Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fi'ala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Karena kemuliaan seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta yang melimpah. Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih dengan pangkat dan jabatan.
Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan diraih dengan status sosial maupun kedudukan yang kita raih di kalangan masyarakat. Namun kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya akan diraih dengan satu poin, yaitu ketakwaan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kemudian kami jadikan kalian umat yang berbangsa-bangsa dan umat yang bersuku-suku. Bukan untuk saling mencaci ataupun merendahkan. Lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dengan ketakwaan, segala kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, Allah akan berikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan dengan ketakwaan, seorang hamba akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan manusia, setidaknya manusia akan melewati 4 fase kehidupan. Fase yang pertama yaitu alam rahim, yang mana lama kehidupan di alam rahim sekitar 40 pekan. Kemudian masuk ke fase yang kedua yaitu alam dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Usia umatku kisaran di angka 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sangat sedikit sekali usianya yang melebihi dari angka tersebut. Kemudian masuk fase yang ketiga, yaitu fase alam barzah, alam kubur. Dimulai dengan kematian seseorang hingga datang yaitu hari kiamat. Ketika hari kiamat terjadi, barulah kita masuk fase kehidupan yang terakhir, yaitu fase alam akhirat antara surga dan neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita berada di fase yang kedua, yaitu kehidupan alam dunia. Yang kata Rasulullah SAW, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in." Usia umatku kisaran di angka 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yazudu dzalik, dan sangat sedikit sekali di kalangan mereka yang usianya melebihi itu. Tentunya dalam kehidupan kita, semenjak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali, banyak sekali nikmat-nikmat Allah, karunia Allah yang anugerahkan kepada kita. Bahkan terkadang kita tidak menyadari banyak hal-hal yang kita minta kepada Allah SWT dan Allah kabulkan. Makanya Allah mengatakan bahwa banyak sekali nikmat Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian karena kalian telah meminta kepada Allah SWT. Akan tetapi, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Dan yang sangat disayangkan adalah innal insanaladzalumun kafar. Akan tetapi manusia berpotensi berperilaku zalim dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan setidaknya ada 3 macam nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Nikmat yang pertama adalah nikmatun daimah. Nikmat yang senantiasa selalu bersama kita. Kata ulama, nikmat yang ini, nikmat yang senantiasa bersama kita, banyak orang tidak menyadari. Bagaimana mungkin mereka bersyukur atas nikmat tersebut kalau mereka sendiri tidak menyadari akan nikmat tersebut? Di antara nikmat tersebut adalah, di antara nikmat yang senantiasa bersama kita adalah ketika kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fisik yang sempurna. Kita dianugerahkan oleh Allah mata yang normal, fisik yang normal, tangan 2, kaki 2, penglihatan normal, penciuman normal, pendengaran normal. Itulah nikmat yang Allah karuniakan semenjak kita terlahir di dunia hingga detik ini. Itu adalah nikmatun daimah, nikmat yang senantiasa selalu bersama kita. Akan tetapi banyak orang tidak menyadari akan nikmat ini. Bagaimana mungkin mereka mau bersyukur atas nikmat tersebut kalau mereka sendiri tidak memahami bahwa ini adalah nikmat yang agung. Namun sayangnya manusia terkadang baru sadar akan agungnya suatu nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika nikmat tersebut hilang. Kita akan merasakan nikmatnya listrik ketika mati lampu. Kita akan merasakan nikmatnya sehat ketika masuk ke dalam rumah sakit. Kita akan merasakan berapa agungnya nikmat udara, oksigen yang kita dapatkan cuma-cuma, tapi luar biasa bagi mereka yang hari ini tertidur di rumah sakit, membutuhkan mengeluarkan uang untuk membayar oksigen. Kalau kita hitung oksigen yang kita hirup semenjak kita lahir hingga detik ini, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk dasar nikmat oksigen? Belum nikmat penglihatan. Bagaimana orang-orang berusaha untuk bisa melihat normal? Bagaimana orang-orang yang punya penyakit THT membayar dengan uang yang besar supaya normal?
Itu ada di antara nikmat-nikmat yang senantiasa bersama kita, namun sayangnya banyak manusia tidak menyadari akan nikmat yang agung tersebut. Kemudian yang kedua, nikmatun mutajaddidah. Nikmat yang datang silih berganti, datang dan pergi. Di antara nikmat tersebut adalah gaji. Sebesar apapun, sekecil apapun gaji yang kita terima hari ini, itu adalah harapan bagi mereka yang hari ini pengangguran. Gaji akan datang di awal tanggal muda, tapi dengan seiring berjalannya waktu akan hilang dan nanti akan datang kembali. Seperti itulah nikmat mutajaddidah, nikmat yang datang dan pergi silih berganti. Nikmat hujan, terkadang kita membutuhkan hujan, bahkan dianjurkan syariat salat istisqa untuk meminta hujan ketika kemarau panjang terjadi. Tapi kita tidak menyadari akan nikmat diberikannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Ramadan, subhanallah, Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang datang dengan ampunan. Namun sayang, Ramadan telah berlalu. Yang perlu kita kaji adalah pelajaran apa yang kita petik dari berlalunya bulan suci Ramadan. Ramadan telah meninggalkan kita sekitar 3 pekan yang lalu. Ramadan adalah kategori nikmatun mutajaddidah, nikmat yang pergi dan pasti akan datang kembali. Namun permasalahannya adalah, apakah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun depan? Maka di antara poin penting yang bisa kita petik dari pelajaran bulan suci Ramadan, bahwa ulama mengatakan bulan suci Ramadan itu seperti madrasah. Para ulama mengatakan Ramadan itu madrasah. Kita bisa paham bahwa madrasah adalah tempat pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Arab itu berasal dari kata tarbiyatun. Tarbiyah artinya pendidikan. Tarbiyah kalau dikaji lebih dalam berasal dari kata robba yurabbi tarbiyah. Dikaji lebih dalam lagi berasal dari kata robba yarbu riba. Riba secara bahasa tumbuh berkembang. Makanya orang dikatakan telah terjatuh dalam riba ketika meminjam uang 1 juta membayar lebih dari 1 juta. Itu riba. Karena definisi riba adalah berkembang dan bertambah. Maka maksud dari ulama ketika mengatakan jadikan bulan suci Ramadan sebagai madrasah, artinya adalah bulan madrasah adalah bulan pendidikan yang diharapkan ketika Ramadan berlalu, karakter kita, motivasi ibadah kita terus berkembang sekalipun Ramadan telah berlalu. Namun yang disayangkan, Rasulullah berpesan dalam hadis yang mulia, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasul naik ke atas mimbar. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda mengucapkan amin? Rasulullah mengatakan, telah datang kepadaku Jibril dan mengatakan, ada 3 golongan yang akan merugi pada hari kiamat. 3 golongan tersebut yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, namun ketika Ramadan berlalu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu. Para ulama menjelaskan, ada 3 kategori alumni Ramadan. Alumni yang pertama adalah orang yang ketika datang Ramadan tidak menyambutnya dengan sukaria. Bahkan ketika Ramadan bertemu dengan dirinya, dia berharap Ramadan akan segera pergi karena merasa ada beban di dalam bulan suci Ramadan. Maka itu adalah orang-orang yang zalim, orang yang merugi. Orang yang kedua adalah orang yang memaksimalkan Ramadan, tapi ketika Ramadan berlalu, dia kembali kepada aktivitas sebelum bulan suci Ramadan. Ibadah menurun, sedekah tidak dilakukan, ke masjid pun jarang. Termasuk juga orang-orang zalim. Tapi ada orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun lil khairat. Tapi ada golongan orang-orang yang senantiasa berada terdepan dalam beribadah, yaitu orang-orang yang ketika diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, ketika Ramadan berlalu, karakternya, motivasi ibadahnya berkembang menjadi lebih baik. Itulah orang-orang yang benar-benar memaksimalkan bulan suci Ramadan dan menjadikan Ramadan sebagai momentum, event, kesempatan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang kedua yang merugi pada hari kiamat adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan orang tuanya. Namun sayang, tidak bisa berbakti di dunia ketika pada hari kiamat tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kita bisa melihat bagaimana H-1 menjelang Idul Fitri, orang-orang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Kekuatan apa yang mendorong seseorang mau melakukan perjalanan panjang? Kekuatan apa yang mendorong seseorang mau rela kepanasan, kehujanan untuk melakukan mudik? Jawabannya adalah ada sosok yang dirindukan, ada kerinduan yang mendalam,
ada gelombang kerinduan, kecintaan yang mendorong seseorang untuk bertemu dengan seseorang yang dirantikan, yang dirindukan, yaitu orang tua. Maka ketika kecintaan kepada orang tua sudah sangat besar, orang tidak akan peduli lagi dengan hambatan yang ada dalam dirinya. Artinya adalah ketika kita cinta pada orang tua, maka kita akan melakukan segala hal untuk melindungi, untuk bertemu dengan orang tua kita. Pun berlaku dengan Allah. Ketika kita cinta sama Allah, ketika kita ingin bertemu dengan Allah, ketika kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, tidak bisa didapatkan dengan leha-leha. Perlu didapatkan dengan perjuangan, dengan ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berkeinginan bertemu dengan Allah di surganya, falyamal amalan shaliha, maka konsekuensinya adalah mengamalkan amal soleh agar dipertemukan dengan Allah di surganya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang merugi pada hari kiamat adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang pelit, sekedar mengucapkan salawat tidak mau. Bagaimana mungkin dia mengikuti petunjuk Rasulullah jika mendengar nama Nabi saja dia tidak mau bersalawat? Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah golongan nikmat yang kedua, nikmatun mutajaddidah, nikmat yang datang dan pergi. Kemudian yang terakhir yaitu nikmatun jadidatun, nikmat yang baru. Kata ulama, nikmat yang nomor 3 ini banyak orang mengenalnya, banyak orang menyadarinya akan nikmat nomor 3. Karena inilah nikmat yang baru, sesuatu yang baru dalam hidup seseorang. Ketika kita kerja, etos kerja kita luar biasa, kemudian kita diberikan reward oleh atasan kita untuk umroh, kita diberikan naik jabatan, kita akan menyadari bahwa itulah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah pada kita. Namun sayangnya, lagi-lagi, sekalipun banyak orang menyadari akan nikmat yang baru ini, namun tidak semua orang mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Olehnya, di penghujung khutbah ini, bagaimana kita menjadi hamba yang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya ada 3 syarat agar kita disebut menjadi hamba yang bersyukur. Yang pertama adalah seseorang dikatakan menjadi hamba yang bersyukur ketika lisannya mengucapkan kalimat-kalimat mulia atas dasar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, dengan hatinya meyakini bahwa segala hal yang kita miliki hari ini, jabatan yang kita pegang, harta yang melimpah, perusahaan yang bercabang, itu tidak lain hanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu belajar kepada sejarah. Bagaimana Qarun, orang terkaya pada zaman Nabi Musa, dibenamkan oleh Allah dengan hartanya ke dalam bumi, dikarenakan karena kesombongan dirinya, menganggap bahwa kekayaan yang dia miliki tidak lain hanya karena kepandaian dia miliki. Diabadikan dalam surah Al-Qasas ayat 67. Allah berfirman, "Wa ma utituhu ala ilmin min indi." Kata Qarun, sesungguhnya harta yang melimpah tidak lain hanya karena jerih payahku, hasil keringat kerasku. Itulah perkataan Qarun. Maka apa dampak dari pernyataan dari Qarun? Atas kesombongan dari Qarun, Allah benamkan Qarun berserta hartanya ke dalam bumi, sehingga muncullah harta Qarun. Itulah kenapa kita perlu belajar pada sejarah, bahwa Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Nasihat yang perlu kita ingat bersama, setiap nikmat yang kita miliki tapi tidak mampu mendekatkan kita sama Allah, itu adalah musibah. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang kita miliki tapi tidak mendekatkan kita kepada Allah, itu adalah musibah. Kalau kita hari ini memiliki pangkat jabatan yang tinggi tapi kita melakukan kezoliman, maka hati-hatilah, itu adalah tanda-tanda istidraj, kemudahan di dunia, tapi pada hari kiamat akan diberikan siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga agar kita disebut menjadi hamba yang bersyukur, yaitu kita maksimalkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kebaikan. Kalau kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, mari kita gunakan kesehatan itu dalam ibadah. Kalau Allah berikan kita jabatan yang luar biasa, kita gunakan jabatan ini untuk mengayomi, melindungi rakyat jelata. Kalau Allah anugerahkan kepada kita harta yang melimpah, maka kita dermakan harta ini untuk membantu orang-orang yang hari ini membutuhkan. Maka dengan demikian, orang tersebut sudah menjadi hamba yang bersyukur. Olehnya, seseorang akan dikatakan menjadi hamba yang bersyukur ketika memenuhi 3 poin. Yang pertama, dengan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat mulia atas dasar yang Allah berikan. Yang kedua, dengan hatinya meyakini bahwa ini semua tidak lain hanya dari karunia titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dengan memaksimalkan kenikmatan atau anugerah yang Allah berikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya sehingga Allah berikan kembali nikmat yang berlebih dan kita diberikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mulia dan dipertemukan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu wal ghafurur barrur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha amarakum bis salati 'alan nabi fabada bi nafsihi idz qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Allahumma arzuqnal husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله